Benny Mamoto saya dibully habis gara-gara kutip Kapolres Jaksel. Benny Mamoto yang merasa dibully ya gara-gara mengikuti apa yang dikatakan oleh Kombes atau apa yang diikuti ya apa yang dikatakan oleh Kombes Herdi, yaitu Kapolres Jakarta Selatan. But he is a senior. Dia lebih senior dari Kombes Herdi. Masa dia tidak bisa menangkap adanya aroma-aroma kecurigaan, aroma-aroma yang tidak benar dan tidak lurus, ya kan? Dia kan berpengalaman, more experience than Herdi, kan? Pernyataannya Pak Benny Mamoto sebagai Kompolnas yang menjadi juru bicara kepolisian ini perlu ditegur oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas. Anda ini menjabat sebagai Kompolnas ini untuk memperbaiki Polri, bukan malah kemudian jadi juru bicara, apalagi membela yang salah di dalam tubuh kepolisian. Pak Benny Mamoto harus bikin refleksi ya. Kenapa kalimat itu muncul tuh? Ya memang yang paling bagus Pak Benny mesti minta maaf dan ya mundurkan diri aja, kan nggak ada soal kan, supaya orang tahu bahwa oke, ada kesalahan tapi sudah diperbaiki, tapi Pak Benny integritasnya tinggi sehingga dia menganggap oke, walaupun sudah terangkan tapi lebih baik saya mengundurkan diri. Jadi itu tradisi yang bagus tuh. Kesalahan ucap bagi pejabat yang akan mempengaruhi opini publik sebaiknya langsung secara piper moralnya itu, panggilan hatinya itu mengatakan oke, saya berbuat salah, dan itu bukan dalam upaya untuk mempertahankan diri, tapi justru dalam upaya untuk membersihkan diri. Itu intinya tuh. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Irjen Pol Pur Benny Mamoto mengaku mendapat banyak cibiran dan perundungan atau bully dari warganet usai menyampaikan perkembangan kasus terkait kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Padahal, kata Benny, apa yang disampaikan olehnya merupakan keterangan sumber dari Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hardi Susianto yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu saat proses penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J. Contoh, saya dibully habis-habisan gara-gara mengutip pernyataan Kapolres Jaksel. Kan saya cek ke sana. Ada kendala atau tidak? Yaitu yang saya terapkan, kata Benny. Dikutip dari siaran CNN Indonesia TV, Benny meminta publik untuk tidak menghakimi dirinya maupun polisi terkait kasus ini. Ia meminta agar publik menunggu proses penyidikan dan dilanjutkan dengan proses pengadilan hingga tuntas. Pembuktian sementara berjalan, kita tunggulah, sabarlah, karena kita sedang bekerja keras, kata dia. Adapun buntut cibiran pada Benny terjadi usai ia menyebut bahwa kejadian yang mengakibatkan kematian Brigadir J merupakan kejadian yang diawali dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Benny saat itu juga mengaku telah mendatangi langsung tempat kejadian perkara, TKP, dan menyatakan tidak ada kejanggalan sama sekali dalam kasus tewasnya Brigadir J. Saya turun langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada termasuk foto-foto yang ada, ujar Benny beberapa waktu lalu. Pernyataan Benny itu memang tak jauh beda dari keterangan awal versi polisi yang disampaikan mantan Budi Hardi semasa menjabat Kapolres Jaksel. Budi pada 12 Juli lalu menjelaskan bahwa Brigadir J memasuki kamar istri Sambo saat Putri beristirahat usai baru kembali dari luar kota. Brigadir J, lanjut Budi, kemudian melakukan pelecehan seksual kepada Putri. Saat kejadian itu, Putri menurutnya juga sempat berteriak dan meminta tolong kepada orang lain yang ada di rumah tersebut. Kemudian terjadi aksi tembak-menembak yang dilakukan Brigadir J dan Baradae. Pemaparan Budi itu kini terbantahkan oleh keterangan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada konferensi pers semalam. CNNindonesia.com sudah berupaya menghubungi Budi Hardi terkait awal mulai narasi kronologi kasus penembakan tersebut melalui panggilan telepon dan pesan instan, namun belum direspon. Kapolri sendiri sudah memastikan tidak ada kejadian tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J seperti yang sebelumnya disampaikan. Salah satu penembak adalah Baradae yang bergerak atas perintah Verdi Sambo.
Polri juga telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo yang terjadi pada 8 Juli lalu. Mereka yang jadi tersangka antara lain Irjen Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan asisten rumah tangga berinisial K. Baradae dijerat dengan pasal 338 Jo 55 dan 56 KUHP. Sementara, 3 tersangka lainnya termasuk Irjen Verdi Sambo dikenakan pasal 340 sub 338 Jo, pasal 55 dan 56 KUHP,